Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas grafika komputer bersama saya Sidik Mkom. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai transformasi dua dimensi menggunakan metode konvensional. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan transformasi dua dimensi menggunakan metode matriks. Transformasi menggunakan matriks, di sini terdapat persamaan atau rumus ya. Rumus transformasi juga dapat dinyatakan dengan matrik seperti berikut ya. Jadi matrik untuk transformasinya di sini adalah matrik berordo 3x3 ya. Jadi persamaan untuk matrik transformasinya adalah seperti ini. M sama dengan matrik ABC DF GHI. Ya, ini adalah untuk persamaan baku ya, atau rumus bakunya atau bentuk umumnya. Sehingga nanti untuk diterapkan di dalam rumus transformasi menjadi X aksen Y aksen 1 ya. Jadi matrik menjadi matrik seperti ini ya, X aksen kemudian Y aksen dan jadi satu ini adalah merupakan sebagai nilai konstanta ya. Nah, kemudian disederhanakan menjadi jadi X aksen Y aksen adalah untuk atau merupakan hasil dari X Y 1 dikalikan dengan M ya. M ini adalah matrik berordo 3x3 ya. Jadi nanti persamaan ini digunakan untuk matrik yang bisa dikatakan matrik linier ya, artinya belum terdiri dari yang misalnya 2x2 atau 3x3. Jadi matrik yang masih satu baris ya, seperti ini. Jadi persamaan ini nanti digunakan untuk mencari transformasi dua dimensi yang bisa dikatakan bukan matrik yang berturut-turut ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke metode yang nanti akan digunakan di dalam matrik transformasi ya. Untuk metodenya sama dengan di dalam metode konvensional, tetapi di sini adalah implementasi ke dalam matrik ya. Di sini masih mempunyai 3 jenis metode untuk transformasi dua dimensi ya, yaitu translasi atau pergeseran ya, atau translation, kemudian scaling atau penskalaan ya, kemudian ada yang ketiga ada rotation atau rotasi atau perputaran ya. Nah, untuk rumus atau bentuk umum dari translasi atau pergeseran di sini bentuk umumnya adalah ini adalah matrik bakunya. Nah, di sini ada variabel TRX dan TRY, sama seperti di dalam metode konvensional ada yang untuk translasi ya, ada variabel TRX dan TRY. Jadi diletakkan di bagian bawah ya, pojok kiri bawah dan di tengah bawah ya, untuk TRX dan TRY. Ini untuk translasi atau pergeseran. Sedangkan untuk scaling atau penskalaan ya, variabel yang digunakan adalah SX dan SY ya. Jadi sama seperti di metode konvensional sebelumnya, variabelnya yaitu SX dan SY. Tinggal nanti dimasukkan variabel ini dengan titik yang akan dicari ya. Kemudian untuk rumus matrik transformasi untuk rotasi atau perputaran ya. Di sini ada cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Ini adalah merupakan yang bagian ini merupakan konstantanya ya. Jadi yang nanti dirubah adalah pada bagian yang ini ya, cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Jadi ini theta ini adalah merupakan nilai berapa derajatnya ya akan diputar. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke contoh berikut ya. Diketahui titik A 2,1. Ditanyakan lokasi titik yang baru setelah translasi. Nah, ini yang ditanyakan adalah
menggunakan metode translasi. Jadi karena yang ditanyakan adalah metode translasi, ya translasi, maka yang digunakan adalah yang ini, ya 100 010 TRX TRY 1. Setelah itu kita tinggal melihat ke persamaan yang ini, ya. Jadi ini untuk persamaan transformasinya, rumus transformasinya, ya. Jadi untuk mencari X aksen Y aksen 1 sama dengan X Y 1. Jadi nilai X dan Y-nya nanti dikalikan dengan matriknya. Matrik yang tadi akan dicari adalah matrik translasi. Jadi nilai dari titik yang ada di titik X dan Y-nya nanti dikalikan dengan matrik translasinya, ya. Jadi nanti dikalikan dengan matrik translasi, ya. Kita bisa lihat, nah di sini titik A untuk X-Y-nya adalah 2,1. Nah, di sini kita masukkan nilai X dan Y-nya, ya, 2, 1, kemudian dikalikan dengan matrik translasi. Untuk nilai TRX dan TRY-nya juga sudah ditentukan, yaitu TRX-nya adalah 2, TRY-nya adalah 4, sehingga kita bisa memasukkan nilai TRX dan TRY-nya sesuai dengan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke. Jadi menjadi seperti ini hasil implementasinya atau penginputannya. Nah, perlu diingat bahwa operasi yang diberlakukan di dalam matrik transformasi ini merupakan operasi perkalian matrik, ya. Jadi di sini adalah merupakan operasi perkalian matrik, ya. Nah, untuk operasi perkalian matrik di sini kita bisa lihat, ya, perkaliannya adalah seperti ini. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 2, ya. 2 dikali 1 kan 2, kemudian 1 dikali 0, 0, ya. Jadi 1 kali 2, 2. Jadi 2 ditambah 2, sehingga mendapatkan nilainya 4, ya. Kemudian untuk yang baris kedua atau lajur kedua, kolom kedua, di sini juga sama. 2 dikali 0, 1 dikali 1, 1 dikali 4, ya, sehingga dapat nilainya 4, ya. Ini juga sama, ya, 1 dikali 0, 2 dikali 0, 1 dikali 0, 1 dikali 1, sehingga dapat nilai 1. Sehingga untuk titik yang baru setelah proses translasi, untuk titik A-nya adalah bernilai 451 untuk matriknya. Nah, karena ini merupakan sebuah titik, ya, dalam sebuah pixel, maka yang diambil adalah nilai X dan Y-nya. Ya, jadi satu ini sekali lagi adalah merupakan nilai konstanta untuk matriksnya. Jadi satu ini tidak diikutkan, ya. Jadi hanya nilainya adalah nilai X dan Y-nya saja. Oke. Jadi kita bisa lihat hasil perpindahan atau pergeseran dari titik A-nya adalah seperti ini, ya. Titik A awalnya adalah di 2,1, ya. Kemudian digeser sebanyak 2, kemudian 4, ya. Maka A aksennya adalah berada di posisi 4,5, ya. Jadi memang hampir sama, ya. Artinya memang operasi matematika yang digunakan di dalam metode translasi tetap saja menggunakan operasi perjumlahan, ya. Artinya memang lebih mudah menggunakan di metode konvensional, bisa langsung dijumlahkan, ya. Oke, itu untuk contoh metode translasi, ya, untuk matriks. Nah, itu tadi untuk matrik yang sifatnya hanya satu, yaitu hanya mencari pergeseran saja, ya. Bagaimana kalau nanti yang diminta atau yang ditanyakan adalah mencari pergeseran, kemudian skala, ya, atau scaling, kemudian juga ada rotasi. Nah, ini yang disebut dengan transformasi berturut-turut, ya. Jadi transformasi berturut-turut akan lebih mudah dihitung dengan menggunakan matrik transformasi, ya. Jadi kalau yang bentuk transformasi dua dimensinya hanya satu yang ditanyakan, memang masih bisa menggunakan metode konvensional, ya. Tapi kalau sudah
yang ditanyakan lebih dari satu, ya, misalnya translasi, kemudian scaling, rotasi, refleksi, gitu ya. Nah, itu lebih mudah atau lebih disarankan menggunakan matrik transformasi, ya. Nah, rumus yang digunakan di dalam matrik transformasi atau untuk transformasi berturut-turut adalah di sini variabel yang digunakan adalah MB. MB sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 dan seterusnya sampai dengan Mn. Nah, Mn ini adalah tergantung jumlah matrik atau merupakan komponen dari matrik transformasinya, ya. Kalau misalnya komponen matrik transformasinya ada 4, ya berarti sampai dengan 4, ya. M1, M2, M3, M4. Kalau memang ada 10, ya berarti sampai dengan M10, ya. Jadi makanya di sini asumsikan sebagai Mn karena tergantung berapa jumlah komponen dari matrik transformasinya. Oke. Nah, kita lihat contoh berikut, ya. Ini terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, C dengan nilai masing-masing. Untuk titik A-nya adalah 1,1, B-nya adalah 3,1, C 2,3. Nah, yang ditanyakan adalah lokasi titik yang baru setelah dilakukan transformasi pergeseran dan penskalaan. Nah, ini ada 2, ya, pergeseran atau translasi, penskalaan atau scaling, ya. Jadi ada 2. Nah, ini disebut dengan matrik yang atau transformasi berturut-turut, ya. Jadi yang ditanyakan lebih dari 1. Nah, untuk transformasi berturut-turut ini lebih mudah, ya, jika menggunakan matrik transformasi dibandingkan dengan matrik konvensional, ya. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah titik baru setelah dilakukan pergeseran sebesar 2,3 dan penskalaan sebesar 3,3, ya. Nah, kita lihat bagaimana untuk implementasi dari matrik transformasi untuk matrik yang berturut-turut, ya, komponen matriknya yang berturut-turut. Nah, di sini yang pertama kan tadi ditanyakan adalah translasi, ya, atau pergeseran. Ini rumus MB sama dengan, ya, ini dikali, ya, sesuai dengan rumus ini, ya. Nah, ini MB sama dengan M1 kali M2 M3. Jadi M1 tadi yang ditanyakan adalah translasi atau pergeseran, ya. M2-nya adalah penskalaan. Maka ini adalah matrik untuk translasi, ya. Masih ingat tadi di sana ada 100 010, kemudian TRX TRY, ya, ini 1. Kemudian untuk yang penskalaan atau scaling ini SX, ini SY-nya, ya. Jadi SX 000 SJ 0, ya, 001. Ya, ini adalah matrik scaling, ya. Jadi hanya dikalikan sebanyak 2. Kenapa hanya 2? Karena memang yang ditanyakan hanya 2 di sini. Jadi transformasi pergeseran dan penskalaan. Kalau misalnya di sini ada pertanyaan lagi rotasi misalnya, kemudian refleksi, berarti di sini ada perkalian sebanyak 4 kali, ya. Jadi operasi yang berlaku di sini juga sama, yaitu operasi perkalian, ya, perkalian matrik, ya. Jadi untuk nilai ini sudah paham, ya. Jadi 2, 3 ini, kemudian 3 dan 3 ini diambil dari mana? Diambil dari ini, ya. Pergeserannya untuk yang TR ini TRX, ini TRY, ini SX, ini SY, ya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam nilai-nilainya seperti ini, ya. Ini tinggal dikalikan, ya. Perkalian matrik misalnya di sini 1 dikali 3, kemudian 0 dikali 0, ya, ditambah 0 dikali 0, sehingga dapatlah nilai 3, ya. Kemudian untuk berikutnya juga sama, ya, perkalian matrik. Sehingga nanti untuk perkalian matriknya didapatkan hasil adalah 3 0 0, kemudian 0 3 0 6 9 1, ya. Ini adalah hasil matrik transformasi berturut-turut, ya. Jadi ini merupakan hasil transformasi matrik berturut-turut. Nah, setelah itu tinggal kita cari nilai atau titik A aksen, B aksen, dan C aksennya, ya. Jadi hasil dari yang ini, ya, MB-nya ini nanti dimasukkan ke dalam
rumus yang sebelumnya, ada X aksen, Y aksen 1 ya, dikali dengan matriksnya ya. Ini adalah matriksnya atau M-nya. Nanti tinggal kita masukkan ya. Titik A aksen adalah untuk titik A-nya adalah 1,1. Berarti yang tinggal dimasukkan ya. Jadi A ini ya, A aksen adalah merupakan X, Y. Ya, ini ingat satu ini adalah merupakan konstanta. Jadi tidak pernah berubah, yang berubah hanya nilai X dan Y-nya ya, X dan Y-nya. Jadi ini tergantung dari titik A-nya, kan sudah dideklarasikan titik A-nya adalah 1,1 ya di sini. 1,1, B 3,1, C 2,3. Jadi tinggal dimasukkan ya. Nah, ini dari mana yang ini? Ini adalah tadi hasil dari perkalian matrik berturut-turut ya, yang ini ya. Ini hasil dari matrik berturut-turut, sehingga tinggal dimasukkan sesuai dengan titik awalnya ya. Titik A kan 1,1 ya, titik B 3,1, titik C 2,3. Nanti tinggal dimasukkan. Nah, ini juga sama, operasi yang atau yang digunakan di dalam matrik transformasi adalah operasi perkalian ya, perkalian matrik ya. 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 0, 1 dikali 6 ya. Jadi sama saja dengan 3 ditambah 6 ya, jadi 9 ya. 1 dikali 0 ya, 0 ditambah 1 dikali 3, 3, 1 dikali 9, 9, 9 tambah 3, 12 ya. Sehingga untuk titik A-nya atau titik A aksen adalah 9,12 ya. Begitu juga untuk yang B aksen ya, perkalian matriks sama. 3 dikali 3 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 6, dapat nilainya adalah 15. 3 dikali 0, 1 dikali 3, kemudian ditambah 1 kali 9, dapat 12. Sehingga untuk B aksennya adalah 5,12 ya. C aksen ya, perkalian matrik 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0, 1 kali 6, dapat nilainya 12 ya. 2 kali 0, 3 kali 3, 1 kali 9, dapat nilai 18 ya. Sehingga untuk nilai A aksen, B aksen, dan C aksen berturut-turut adalah seperti ini ya. Untuk nilai A aksennya adalah 9,12, B aksennya adalah 15,12, dan C aksennya adalah 12,18. Oke, jadi sekali lagi untuk transformasi dua dimensi yang jika matrik atau transformasinya adalah berturut-turut ya, jadi disarankan lebih mudah menggunakan matrik transformasi dibandingkan dengan metode konvensional. Metode konvensional optimal jika yang ditanyakan hanya satu, misalnya satu, kayak misalnya translasinya, kemudian scaling atau rotasi ya. Kalau misalnya ada beberapa titik akhir yang ditanyakan, maka lebih mudah menggunakan matrik transformasi berturut-turut. Oke, kalian lebih banyak lagi untuk latihannya, silakan nanti menggunakan nilai-nilai atau angka-angka, kalian bisa tentukan sendiri ya. Kemudian juga nanti metode transformasinya juga ditentukan sendiri, misalnya apakah menggunakan translasi, menggunakan scaling, rotasi ya, dan seterusnya ya. Jadi semakin banyak kita latihan ya, semakin banyak kita mencoba, pasti akan lebih mudah ya untuk misalnya menjawab soal-soal berkaitan dengan transformasi dua dimensi ya. Jadi silakan nanti kalian bisa mencoba mengimplementasikan dengan metode konvensional maupun dengan metode matriks. Oke. Nah, ini ada tugas untuk pertemuan 10 ya. Di sini adalah hitung lokasi titik A ya 3,1, B 6,2, C 7,4, dan D-nya 2,5. Gunakan metode transformasi di bawah ini untuk menentukan titik akhir A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ya, dengan misalnya ada translasi, rotasi, skala ya. Nah, untuk jawabannya silakan kalian boleh menggunakan metode konvensional maupun metode matrik. Silakan
Kalian boleh memilih mana yang menurut kalian paling mudah ya. Mau menggunakan metode konvensional silakan, mau yang menjawab dengan metode matriks juga boleh ya. Baik, itu saja untuk materi pada pertemuan 10 ya. Jadi kenapa saya buat dua bagian, karena memang karena cukup panjang ya. Khawatir ini kalau videonya terlalu lama mungkin tidak sampai nanti informasinya. Jadi saya buat menjadi dua bagian videonya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan 10 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.